Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 absen ganjil akan mempresentasikan sebuah video tutorial instalasi tenaga listrik mengenai simulasi jenis beban dan kabel penghantar menggunakan software ETAP dan analisis aliran daya. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk metode pembelajaran kami dan semoga berguna bagi khalayak ramai. Berikut video kami, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dan Permana, absen 23 dari kelas 12 CL1, akan menjelaskan percobaan 1, analisis sistem jaringan distribusi tenaga listrik yang menggunakan software ETAP. Baik, untuk yang pertama kali kita buka dulu aplikasinya. Jika sudah terbuka, kita pilih file dan kita pilih new project karena kita akan membuat file yang baru. Kita isi namanya dengan menggunakan unit sistemnya metrik. Kita klik OK. Untuk username dan full name boleh diisi, kita boleh isi maupun tidak, tapi lebih baik untuk diisi. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan ada dua tampilan, yaitu 12 TL1 Project Editor dan yang satunya lagi OLV1 Edit Mode. Kita pilih yang Edit Mode, lalu kita klik Maximize. Lalu kita klik Project, Informasi, lalu kita isi informasi yang diperlukan. Jika sudah, kita klik OK. Kita pergi ke project, lalu ke pilih standar, dan di sini kita menggunakan standarnya IEC dengan frekuensi 50 dan unit sistemnya kita menggunakan metrik dengan date formatnya seperti pada tampilan. Jika sudah, kita klik OK. Dan untuk pengerjaan yang jika menginginkan pengerjaannya lebih rapi, kita klik show grid line sini dan akan muncul garis kotak-kotak seperti ini yang digunakan untuk merapikan pengerjaan. Untuk yang pertama, komponen pertama kita gunakan power grid yang berbentuk kotak seperti ini. Kiri 2 kali untuk pengisian datanya. Lalu kita ke rating. Dan di sini kita kasih nilai 150 kV. Jika sudah, kita klik OK. Lalu yang kedua, untuk penghubung antar komponen kita gunakan busbar. Untuk menebalkan busbar ini, kita klik kanan, kita pilih size, dan di sini ada beberapa size. Kita pilih saja nomor 4 ini dan akan tebal seperti ini. Dan kita hubungkan power grid ini dengan bus 1. Maka bus 1 otomatis terisi nilainya sebesar 150 kV. Dan komponen yang kedua yaitu two winding transformer atau transformer step down. Kita sambungkan juga ke bus 1. Kita klik kiri 2 kali dan kita isi di rating. Di sini primernya kita menggunakan 150 kV, dengan sekundernya kita pilih 20. Dan di rate MVA-nya kita pilih 50. Jika sudah, akan terisi otomatis seperti ini. Lalu kita ke impedansi, dan di sini kita tinggal klik tipikal Z dan atau XR. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kemudian kita gunakan busbar lagi sebagai penghubung antar komponen. Kita tebalkan juga, lalu kita hubungkan dengan bus 2 transformer step down nya.
dan bus 2 otomatis terisi nilai 20 kV. Lalu untuk pembebanannya kita pilih low load ini, lalu kita hubungkan dengan bus 2. Di low load ini kita klik 2 kali, klik nameplate, dan di nameplate ini untuk ratingnya MVA dan kita isi 10. Di sini kita juga menggunakan power faktornya sebesar 85%. Jika sudah, kita klik OK dan akan otomatis berubah. Jika sudah, kita pilih, lalu komponen selanjutnya yang kita pilih yaitu kabel. Kita hubungkan juga dengan bus 2. Di kabel ini kita sama seperti komponen yang kalinya, kita klik 2 kali. Di sini di kabel ini kita ubah M nya ini menjadi km dan jaraknya kita ubah menjadi 1. Dan di sini kita juga klik library. Nah, di sini kita harus memilih salah satu dari ini, yaitu yang sudah ditentukan. Contohnya di kabel ini kita juga harus memilih yang sudah ditentukan. Contohnya di nomor 451 ini kita klik metrik. Kita pilih yang unitnya metrik, frekuensinya 50 dengan tipe CU, dengan rate-nya 0,6 kV, dengan persen class-nya 100 dan 3 untuk tipe 3C, insulnya rubber, source-nya ICA dan installnya non-mag. Dan jangan lupa untuk memilih size kabelnya ukuran 6 mm persegi. Jika sudah, kita klik OK. Pastikan data di sini sudah benar, dan jika sudah benar kita klik OK. Terus komponen selanjutnya yaitu bus bar juga. Kita sambungkan dengan bus 3. Untuk komponen selanjutnya yaitu transformator step down juga, yaitu 2 winding transformer. Sambungkan dengan bus 3 dan kita isi juga ratingnya di T2 ini. Di sini berbeda dari sebelumnya. Di sini di T2 ini kita menggunakan voltage rating primernya menggunakan 20 kV dengan sekundernya 0,38. Untuk power rating kita ubah MVA ini menjadi kVA dengan menekannya, dan kita ubah menjadi 200, maka otomatis berubah. Dan jangan lupa menekan tipikal Z dan XR ini di impedance, dan jika sudah kita klik OK. Kita pilih juga bus bar lagi untuk bus 4. Di komponen bus bar kita tidak perlu mengisi data apa-apa lagi karena otomatis terisi oleh komponen sebelumnya. Di bus 4 ini karena tadi power rating dari T2 ini sekundernya 0,38, maka bus 4 ini otomatis menjadi 0,38 kV. Lalu kita pilih pembebanannya yaitu static load ini. Kita hubungkan dulu dengan bus bar. Kita klik kiri 2 kali. Kita pilih loading, dan di sini MVA dari static load ini kita ubah menjadi kVA, dan di sini kita ubah menjadi 10. Maka otomatis akan berubah dengan sendirinya. Untuk melihat nilai besaran seperti tegangan, ampere maupun rugi daya, kita klik dulu load flow analysis.
kita pergi ke edit study case. Pastikan metodenya kita menggunakan adaptive Newton-Raphson. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik run load flow. Kita klik OK saja. Maka kemudian kita klik unit ini, kita centang, dan persen V ini kita ubah menjadi kilovolt dengan cara klik kiri dan menahannya, dan kita pilih KV. Jika sudah diubah, di sini kita bisa melihatnya. Untuk tegangan di bus 1 pada bus bar 150 kV ini sebesar 150 kV. Di bus 2 ini atau sebelum kabel sebesar 19,72 kV, dan di bus 3 setelah kabel sebesar 19,719 kV, dan di bus terakhir di bus 4 ini sebesar 0,374. Dan untuk daya keluar di bus 1 sebesar 8468 kilowatt maksudnya. Di bus 2 atau sebelum kabel sebesar 10 kW, dan di bus 3 sebesar 10 kW juga, dan di bus terakhir bus 4 sebesar 10 kW. Untuk melihat besaran arus, kita klik KV ini, kita klik kiri dan tahan, kita klik KVR ini dan kita klik kiri dan tahan, kita pilih ampere, maka akan muncul nilai besaran untuk ampere. Seperti contoh di trafo 150 kV ini sebesar 38,9 ampere. Di input load sebesar 291,1 ampere. Di komponen kabel sebesar 0,3 ampere, dan di trafo 200 kV sebesar 0,3 ampere juga, dan di load ini pembebanan ini juga sebesar 15 ampere. Dan untuk melihat rugi-rugi dayanya, kita bisa melihat di load flow result analyzer. Kita klik, lalu kita pilih branch ini, kita pilih KW loss, dan akan muncul untuk KW loss dari kabel 1, T1 dan T2. Kabel 1 ini KW loss-nya sebesar 0,001. T1 ini adalah transformator step down yang pertama yang 150 kV. Rugi dayanya sebesar 5,659 kW. Dan di T2 yaitu trafo 200 sebesar 20 kV ini ya, trafo 200 kV ampere ini sebesar 0,11 kW. Sekian penjelasan saya pada percobaan 1 ini. Untuk percobaan 2 dan 3 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Oke, pada giliran saya hari ini saya akan membuat yang kedua. Seperti biasa, kita membuat rangkaian terlebih dahulu. Setelah itu kita edit kabelnya. Nah, di sini kabelnya berbeda sama sebelumnya, jadi harus kita perhatikan. Oke, pertama untuk kabelnya kita ke library, masuk library.
Setelah itu kita cari untuk yang sama seperti soalnya. Metrik 56 103 rubber ISEA non-mag. Nah ini, nah sudah ini. Oke, untuk ininya kita pilih 6 untuk las penambangnya karena 6 mm. Nah itu kita oke. Dan untuk panjangnya kita ubah menjadi kilo, panjang 40. Oke, setelah itu kita oke. Oke, setelah kita sudah memberi atau men-setting nilainya sesuai yang di soal tadi, sekarang kita akan mencoba melihat perhitungan pengamatan tegangan dan daya pada bus bar. Yang pertama kita klik load flow analysis, setelah itu edit studi case. Oke, setelah itu kita klik run load flow. Oke, yap, sudah bisa. Oke, untuk pertama kita akan cek tegangan pada bus bar. Tegangan pada bus bar bisa dilihat ini. Oh ya, lupa. Pertama kita ke unit. Kita ke KW. Nah, di sini kita bisa melihat sebesar 150 kV untuk yang tegangan di bus bar yang 150 share 150 kV, dan untuk bus bar sebelum kabel di sini kita bisa melihat besar 19,72 kV. Dan juga di sini kita bisa melihatnya untuk bus bar setelah kabel sebesar 19,688 kV. Dan di sini kita juga bisa melihat untuk bus bar yang 0,38 kV sebesar 0,374 kV. Oke, setelah itu kita akan melihat daya keluar bus bar atau kilowatt. Nah, yang pertama ini kita bisa melihatnya sebesar 8468 kilowatt atau kW. Dan untuk yang bus bar sebelum kabel kita bisa lihat di sini 10 kilo atau 10 kW. Sini untuk yang bus bar setelah kabel juga sama 10 kW. Dan untuk yang bus bar 0,38 juga sama 10 kW. Setelah kita sudah melihat untuk yang tegangan dan daya pada bus bar, kita akan melihat untuk pengamatan arus dan loss pada komponen. Yang pertama kita bisa menggunakan ini load flow result analysis atau menggunakan report manager, tapi saya akan menggunakan load flow result analysis. Pertama kita klik KW loss di sini. Nah,
Di sini kita bisa melihat untuk yang loss pada komponennya. Untuk yang kabel sebesar 0,016 dan untuk yang trafo 1 sebesar 5,659 dan untuk trafo 2 0,011. Oke, setelah itu kita akan melihat untuk yang arus. Sini kita rubah saja ke ampere. Nah, untuk trafo 50 MVA ini sebesar 38,9 ampere. Dan untuk lamper load sebesar, sini kita bisa lihat 29,1 ampere. Dan untuk kabel sebesar 0,3 ampere. Dan untuk trafo 200 kV atau 200 kV sebesar 0,3 ampere. Dan untuk static load kita bisa melihat di sini sebesar 14,9 ampere. Sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktek job sheet mengenai simulasi jenis beban dan kabel penghantar menggunakan software ETAP. Di sini saya akan membahas dan melakukan praktek mengenai percobaan ketiga, yaitu dengan besar panjang kabel 40 km dan luas penampang kabel 16 mm persegi. Di sini bisa kita lihat ini adalah rangkaian yang sudah jadi. Kalian bisa melihat rangkaian ini, cara pembuatannya dari awal pada video pertama yang dilakukan oleh teman saya. Di sini kita langsung saja merubah kabel sesuai yang kita tentukan. Di sini kita langsung klik komponen kabelnya, lalu kita rubah panjangnya. Di sini 40 km. Ini bisa kita rubah FT, mile, atau meter. Lalu kita klik library. Di sini kita memilih matrix, lalu frekuensinya 50, tipenya CO, KV-nya 0,6, ininya 100. Seperti ini. Kita pilih seperti ini. Kemudian kita pilih size yang kita inginkan, luas penampang yang kita inginkan. Kita di sini memakai 16 mm persegi. Kemudian kita pilih all size, lalu kita klik OK. Jika sudah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik load flow analysis, kemudian klik run load flow. Lalu di sini sudah tertera hasilnya bahwa ini adalah tegangan busbar 150 kV, kemudian ini adalah tegangan busbar sebelum kabel, ini adalah tegangan busbar sesudah kabel, lalu ini adalah tegangan busbar 0,38 kV. Kemudian untuk daya keluarnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah daya keluar busbar 150 kV. Kemudian ini adalah daya keluar busbar sebelum kabel. Ini adalah daya keluar busbar setelah kabel. Lalu ini adalah daya keluar busbar 0,38 kV. Lalu untuk mengecek arus primernya kita bisa mengubah ini menjadi ampere. Kemudian di sini akan tertera besar arus pada setiap komponen. Di sini arus trafo 50 MVA sebesar 38,9 ampere. Kemudian arus lampet sebesar 291,1 ampere.
Kemudian untuk arus kabel sebesar 0,3 ampere. Untuk arus trafo sebesar 0,3 ampere. Lalu untuk arus static load sebesar 15 ampere. Untuk melihat rugi dayanya, kita bisa klik branch, lalu kita klik KW losses, kemudian kita bisa lihat di sini. Maaf. Nah, ini kita klik KW losses, kemudian kita bisa lihat di sini besar nilai KW lossesnya kita bisa lihat di sini. Untuk KW losses kabel sebesar 0,013, terus untuk trafo 1 sebesar 5,659, kemudian untuk trafo 2 sebesar 0,011. Lalu jika sudah mengetahui ini, kita bisa membuat laporan. Dan ini adalah sekian video tutorial saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dan Permana dari kelas 12 TL 1, absen 23. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang menghitung sistem jaringan distribusi tenaga listrik menggunakan software ETAP. Untuk mengerjakannya, kita buka dulu softwarenya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik File, New Project. Kita kasih nama dulu di sini. Di sini kita menggunakan unit sistemnya yaitu English. Lalu kita klik OK. Kita isi dulu nama-namanya. Lalu kita klik OK. Di sini kita pertama kali pergi ke project sama seperti biasanya, lalu ke informasi. Kita isi dulu informasi yang ada di sini. Jika sudah, kita klik OK. Kita pergi ke project lagi, lalu klik standar. Di sini kita menggunakan standarnya ANSI, lalu frekuensinya kita ubah menjadi 50, dan unit sistemnya menggunakan English, dan data formatnya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik Show Grid Lines ini untuk melakukan pengerjaan. Oke, untuk yang pertama kali kita gunakan dulu Power Grid ini sebagai sumber tegangan. Kita klik kiri 2 kali, klik rating, dan di rating ini kita ubah menjadi 150. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita pilih HVCB. Kita pilih HVCB-nya, kita sambungkan dengan Power Grid. Sebelum saya melanjutkan ke komponen yang lainnya, saya jelaskan dulu peristiwanya. Situasi kejadian dari komponen rangkaian ini, yaitu suatu saluran distribusi 3 fase dengan tegangan 20 kV menyuplai beban hubung bintang di titik A. Arus beban adalah sebesar, karena saya dari kelompok 5 dan kelompok ganjil, di sini arus bebannya sebesar 175 ampere. Lalu dengan faktor daya sebesar 80%, dan impedansi saluran distribusinya adalah sebesar 0,55 plus J 0,5 ohm. Di sini kita mencari jatuh tegangan saluran distribusi, rugi daya saluran distribusi, daya aktif beban per fasa, serta daya aktif beban 3 fase. Lalu daya reaktif beban per fasa serta daya reaktif beban 3 fase. Lalu kita juga mencari daya semu per fase serta daya semu beban 3 fase. Serta kita juga mencari efisiensi saluran distribusi. Lalu kita setelah mengetahui situasi kejadiannya, kita lanjutkan dulu. Lalu di sini kita menggunakan bus, dan bus 1 ini otomatis akan terisi sebesar 100 kV.
Untuk komponen yang kedua, kita pilih dua winning transformer. Kita sambungkan dengan bus 1 di bus ini, di dua winning transformer ini kita klik kiri 2 kali, kita pilih rating. Di voltage rating ini kita menggunakan, untuk primernya kita menggunakan 150 kV dan sekundernya sebesar 20 kV. Lalu di power ratingnya kita menggunakan 100 MVA. Dan akan muncul nilai-nilai otomatis seperti ini. Lalu kita pergi ke klik impedansi, kita klik typical Z dan X atau R, dan otomatis akan muncul nilainya. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih HVCB kembali. Lalu kita pilih bus untuk bus yang kedua. Lalu kita hubungkan HVCB dengan bus 2. Dan bus 2 akan otomatis menjadi 20 kV. Untuk komponen selanjutnya, yaitu kita pilih lagi HVCB. Disambungkan dengan bus 2. Setelah HVCB ini kita pilih kabel. Lalu kita sambungkan dengan HVCB yang di atasnya. Di kabel ini kita klik kiri 2 kali. Kita isi di ini FT ini kita ganti menjadi KM. Dan nilai ini kita ubah menjadi 1. Lalu kita pergi ke klik impedansi. Nah, di pos ini, di library impedansi ini, kita hanya mengubah di R dan X di bagian pos. Karena kita tadi kebagian nilai ini 0,55 dan 0,5 ohm, maka kita R-nya menjadi 0,55 dan X-nya menjadi 0,5. Jangan lupa di sini kita juga ubah FT-nya menjadi KM. Dan ini kita ubah menjadi 1. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita pilih lagi bus. Kita hubungkan kabel dengan bus 3. Setelah bus, kita pilih static load untuk pembebanannya. Kita hubungkan dulu static load dengan bus 3. Di static load ini kita klik kiri 2 kali. Kita pilih loading. Nah, di sini kita menggunakan power faktornya sebesar 80%, 0,80 ini. Kita ubah menjadi 80. Dan di MVA ini kita harus menghitungnya menggunakan rumus. Kita buka dulu kalkulator. Nah, rumusnya untuk mengisi dari rating MVA ini yaitu akar 3 dikali 20 kV, tegangannya sudah ditentukan tadi, dan dikali 175 ampere yang sudah ditentukan setiap kelompok. Jika sudah, kita klik sama dengan, dan akan muncul nilainya. Nah, di sini kita pilih, kita ambil saja 4 angka ini, 6062. Kita isikan ke MVA. Jika sudah, akan otomatis nilainya akan berubah menjadi seperti ini. Kilovoltnya sebesar 20, MVA-nya sebesar 6062, dan power faktornya 80, dan ampernya sebesar 175, sesuai dengan yang sudah ditentukan di jobsheet setiap kelompok. Jika sudah, kita klik OK. Maka rangkaian ini sudah jadi. Untuk penjelasan besaran nilainya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Kurniawati, 12L1 absen 5. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan yang sudah teman saya sampaikan tadi tentang analisis sistem distribusi tenaga listrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jatuh tegangan, rugi-rugi daya, dan daya aktif beban per fasa, serta daya aktif beban 3 fasa. Langkah awal yang kita lakukan adalah klik load flow analysis, kemudian run load flow, kemudian kita klik centang unit, lalu pilih KW KVAR. Ini pertama yaitu jatuh tegangan saluran distribusi. Jatuh tegangan saluran distribusi diperoleh dari besarnya tegangan masuk dikurangi dengan besarnya tegangan keluar. Di sini 150 kV dikurangi 150 kV yaitu 0, berarti tidak ada jatuh tegangan pada daerah ini. Kemudian yang di bawahnya yaitu 20 kV dikurangi 19,929 kV yaitu jatuh tegangannya sekitar 0,071 kV. Kemudian untuk busbar yang ketiga 20 kV dikurangi 19,708 yaitu sekitar 0,192. Untuk selanjutnya yaitu kita untuk melihat rugi-rugi daya saluran distribusi, kita klik report manager, kemudian kita pilih PDF, lalu kita klik summary, lalu kita klik 4 dari bawah yaitu summary, process, bus loading, dan branch loading. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa melihat besar rugi dayanya yang sudah berbentuk PDF seperti yang kita pilih tadi. Di sini kita bisa melihat trafo 1 plusnya 1,0 kW, kemudian pada kabel 49,1 kW. Lalu total plusnya atau rugi dayanya di sini yaitu 50,1 kW. Kemudian untuk melihat daya aktif beban, kita bisa lihat di sini yaitu 4.709 MW. Untuk melihat daya aktif beban 3 fasa, kita bisa melihat pada bus loading summary report. Di sini beban aktifnya sebesar 4.709 MW atau 4.709 MW. Sekian penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada giliran saya hari ini saya akan menjelaskan tentang daya reaktif beban pada 3 fase dan juga daya semu 3 fase dan tidak lupa juga dengan efisiensi saluran distribusi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu daya reaktif, daya semu, dan efisiensi. Yang pertama, daya reaktif. Daya reaktif adalah daya imajiner yang menunjukkan adanya pergesekan grafik sinusoidal arus dan tegangan AC yang mengakibatkan daya reaktif. Untuk daya semu adalah hasil perkalian antara tegangan efektif. Untuk yang efisiensi pada saluran distribusi adalah perbandingan antara daya listrik yang masuk dan daya yang keluar. Oke, yang pertama kita akan melihat untuk daya semunya. Kita bisa klik di sini, summary, loading. Oke. Untuk di sini kita bisa melihatnya daya reaktifnya sebesar 3,532 dan untuk daya semunya 5,886. Nah, di sini kita akan melihat yang efisiensi. Kita bisa melihat dari busbar yang ketiga sebesar 98,54. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.